Cerita ini hanya fiktif belaka apabila ada kesamaan nama tokoh, karakter, tempat, waktu, dan peristiwa merupakan hal yang tak disengaja. Beberapa alam semesta terbagi menjadi dua dimensi. Terdapat dua klan yang saling bermusuhan. Klan iblis dari Dark Continent dan klan dewa-dewi dari Half-Death Lake. Kedua klan ini telah berperang selama ribuan tahun, memperebutkan kekuasaan atas alam manusia. Namun, di tengah pertempuran abadi ini, dua hati dari dunia yang berlawanan justru saling terpikat. Di sebuah medan perang yang memisahkan neraka dan surga, Arka, pangeran klan iblis, bertemu dengan Lyra, putri klan dewa. Keduanya adalah prajurit terhebat di klan masing-masing. Saat pertempuran memuncak, mereka saling berhadapan. Arka berkata dengan pedang yang terhunus di tangannya, "Kau tidak seharusnya berada di sini, putri dewa. Kembalilah ke surga sebelum kau terluka." Kemudian Lyra menjawab, "Aku tidak takut padamu." Dan memegang tombaknya dengan tegas. "Pangeran iblis, aku di sini untuk melindungi rakyatku." Namun, saat mereka bertarung, tiba-tiba tanah di bawah mereka runtuh, menjebak mereka di gua gelap yang dalam. Tanpa pilihan lain, mereka harus bekerja sama untuk keluar. Di dalam gua, Arka dan Lyra mulai berbicara. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sepenuhnya berbeda. Lyra melihat Arka yang sedang mencoba menyalakan api sambil berkata, "Kau tidak seperti yang digambarkan oleh para dewa, kau tidak kejam." Kemudian Arka menjawab, "Dan kau tidak sepenuhnya suci seperti yang dikatakan para iblis. Kau punya sisi gelap juga bukan?" Mereka mulai berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Arka menceritakan bagaimana ia dipaksa menjadi prajurit meskipun ia lebih suka menciptakan seni. Lyra mengungkapkan bahwa ia merasa tertekan dengan harapan tinggi yang dibebankan padanya sebagai putri dewa. Setelah berhasil keluar dari gua, Arka dan Lyra mulai bertemu secara diam-diam di hutan netral yang memisahkan kedua dunia. Mereka tahu bahwa hubungan mereka terlarang, tapi hati mereka tidak bisa berbohong. Lyra memandang bulan sambil berkata, "Apa yang akan terjadi jika mereka tahu tentang kita, Arka?" Arka memegang tangan Lyra dan berkata, "Aku tidak peduli. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku mencintaimu, Lyra." Lyra tersenyum lembut dan berkata, "Aku juga mencintaimu, Arka. Tapi kita berasal dari dunia yang berbeda. Ini tidak mungkin." Kemudian Arka menjawab, "Tidak ada yang tidak mungkin jika kita berjuang bersama." Suatu malam, rahasia mereka terbongkar. Petinggi dewa dan Raja Iblis marah besar. Arka dan Lyra diculik dan dipisahkan. Kedua klan mengancam akan menghancurkan satu sama lain jika mereka tidak mengakhiri hubungan mereka. Raja Iblis berkata dengan marah, "Kau telah mengkhianati klanmu, Arka. Cinta itu adalah kelemahan." Ratu Dewa berkata dengan dingin, "Lyra, kau telah mencoreng nama keluarga kita. Hubungan ini harus diakhiri." Arka dan Lyra tidak menyerah. Mereka berhasil melarikan diri dan bertemu di tengah hutan. Mereka memutuskan untuk mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh kedua klan, bahwa perang antara dewa dan iblis sebenarnya dimulai karena kesalahpahaman kecil yang sengaja dibesar-besarkan oleh penguasa lama yang haus kekuasaan. Setelah pertempuran sengit dan pengorbanan besar, kedua klan akhirnya setuju untuk berdamai. Arka dan Lyra menikah dalam upacara yang dihadiri oleh dewa dan iblis. Pernikahan mereka menjadi simbol perdamaian antara dua dunia yang telah lama terpecah. Lyra tersenyum pada Arka sambil berkata, "Kita berhasil, Arka. Cinta kita mengubah segalanya." Arka mencium kening Lyra dan berkata, "Dan kita akan terus berjuang untuk menjaga perdamaian ini bersama-sama. Cinta bisa mengatasi segala rintangan, bahkan perbedaan yang paling dalam. Terkadang dibutuhkan keberanian untuk melawan kebencian dan memperjuangkan kebenaran."